Oke, gimana? Tampilannya udah jelas belum? Siap, sudah Pak. Siap, kamera Ya, sudah jelas, suara Pak. juga udah jelas ya. Kita mulai aja. Izin Pak, Catara Resta Janitra, izin ke kamar mandi Pak. Oke. Absensinya belakangan aja nanti. Kamu udah 9 jam setengah Siap Pak. jam 2 baru saya absensi ya. Sekarang saya jelasin dulu mengenai materi kita kali ini. Saya review sebentar. Harapannya dalam pertemuan ini sudah habis. Oke, terkait tentang basis bilangan. Ada dua kata, yaitu basis sama bilangan. Ya. Basis ini digit. Jadi kalau misalkan ada pernyataan seperti ini, saya zoom dulu. Oke, jadi lihat kursor saya ya. Jadi kalau basis 2 atau digit 2 itu disebut biner. Kombinasi dari 0 dan 1. Contohnya 11, 00, 01. Nah, tulisannya itu digitnya ditulis di bawah, di indeks di bawah ini. Nah, kalau 2 menandakan bahwa 11001 ini pada basis 2, bukan basis 12. Jadi bukan berarti 110.001 bukan, tapi ini bacanya 1100001. Oke, kemudian kalau basis 8 atau digit 8 itu disebut sebagai oktal. Digit yang digunakan itu bilangannya dari 0 sampai 7. Ingat 0 sampai 7. Tulisannya adalah 72, indeksnya adalah 8. Maknanya adalah 72 itu di basis 8. Ya. Nah, kalau kamu menuliskan 82 di basis 8, jelas salah. Karena bilangan oktal itu hanya terdiri dari 0 sampai 7. Kemudian kalau basis 10 itu 0 sampai 9, dikenal dengan desimal, ya, basis 10. Misalkan adalah 195 basis 10. Oke, jadi ini berarti miliknya basis 10. Ya. Kemudian kalau digitnya ada 16 atau basisnya ada 16, itu disebut sebagai heksadesimal. Bilangannya terdiri dari 0, 1, 2, sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F. Jadi A ini, jadi 0 sampai 9 itu ada 10 digit. 0 sampai 9 itu 10 digit. Kemudian A sampai F itu ada berapa digit? 6. Jadi A mewakili dari 10, B11, C12, D13, E14, F15. Jadi nuliskan 11 di heksa itu tidak satu-satu gini bukan, tapi cukup tuliskan dengan B. Ya. Kemudian tuliskan 15 itu nggak perlu ditulis 15 seperti ini, cukup digantikan dengan F. Itu untuk basis 16. Jadi misalkan 1AB ini maknanya adalah A-nya adalah 10, A-nya adalah 10, B-nya adalah 11 di digit 16 atau di heksadesimal. Oke, itu jadi basis itu ada 4 kategori tadi ya. Ada biner, oktal, heksa, dan desimal. Sekarang konversi. Konversi itu merubah. Konversi itu merubah. Nah, berubah. Jadi ada yang dirubah, kemudian ada yang bentuk perubahannya kayak apa. Nah, ada banyak konversinya itu. Jadi kalau desimal kita bisa konversi ke biner, ke oktal, dan heksa. Di biner kita bisa konversi ke desimal, oktal, dan heksa. Oktal kita bisa konversi ke desimal, biner, heksa. Heksa bisa kita konversi ke desimal, biner, dan oktal. Oke, contoh bilangan desimal. Ya, contohnya bilangan desimal. Ini saya agak cepat karena udah saya ajarin sebelumnya kan ya, dipakai pakai Excel dulu. Oke, kita mulai di desimal 0 sampai 9. Ya. Kemudian cara konversinya, komposisinya itu seperti ini ya. Kita langsung ke konversinya aja. Konversinya, konversi desimal misalkan ke basis lainnya. Ini prinsipnya dengan hasil bagi ya. Jadi nanti kalau dirubah ke siapa itu sebagai pembaginya, kemudian yang kita ambil adalah sisanya, kemudian dari sisa ini kita mulai dari bawah ke atas, dapatlah hasil konversinya. Contoh
desimal ke biner. Gimana caranya? Misalkan bilangan 67. 67 di basis 10 atau desimal kita konversi ke basis 2. Caranya gimana? Caranya gini, lihat tabel ini. Oke, tabel ini aja dilihat. Jadi 67 ingin kita konversi ke bentuk biner. Ingat, biner itu kan basis berapa? Biner itu adalah basis 2. Karena biner itu basis 2, maka pembaginya adalah 2. Jadi 67 ini, kalau kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 33 sisa 1. Ya enggak? Kan 2 kalau kita kali 33 kan hasilnya 66. 2 kalau kita 1 adalah 67. Jadi 67 ini kalau kita bagi dengan 2, hasil terdekat untuk bilangan bulatnya adalah 33, sisanya adalah 1. Kemudian kita bagi lagi. 33 ini kalau kita bagi dengan 2, maka hasil bilangan bulat terdekat itu adalah 16. Kenapa Pak kok nggak 17? 17 kali 2 kan 34 melebihi, nggak boleh. Kenapa Pak kok bukan 15? Karena selain 15 ada sisa yang paling kecil, yaitu siapa? 16. Jadi kan 33 kalau dibagi 2 itu kan 16 tapi sisa 1. Kenapa? Karena 33 itu sama dengan 2 kalikan 16 ditambah 1. Lanjut, 16 itu kalau kita bagi 2, itu kan hasilnya 8, sisanya adalah 0. Kemudian 8 kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 4, sisanya 0. Terus dibagi terus. 4 kalau kita bagi 2, hasilnya 2, sisanya 0. 2 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 1, sisanya 0. 1 kalau kita bagi dengan 2, nah ini. Ketika bilangan yang dibagi itu lebih kecil daripada pembagi, ingat-ingat itu rumusnya. Ketika bilangan yang akan dibagi itu lebih kecil daripada pembagi, atau pembilang itu lebih kecil daripada penyebut, hasil baginya pasti 0. Yang menandakan pembagian itu berhenti. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Kemudian kita tulis dari bawah ke atas ya. Jadi dari bawah ke atas kita tulis 1 0 0 0 0 1 1. Itu adalah hasil konversinya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Pertanyaan enggak sebelum saya lanjut? Ada enggak? Oke, kalau enggak ada berarti sudah paham ya. Nah, itu kalau konversi ke biner untuk desimalnya. Prinsipnya sama, tinggal yang dirubah-rubah pembaginya aja. Jadi kalau konversi ke heksa, pembaginya adalah 16 sesuai dengan bilangan digitnya. Kalau oktal, maka pembaginya adalah 8 karena oktal itu adalah digitnya sebanyak 8. Alurnya sama, algoritmanya sama. Dari bawah tarik ke atas, dapatlah hasil konversinya. Nah, oke. Contohnya ke oktal, kita ingin konversi desimal ke oktal. Bilangannya sama 67, tapi di basis 10 ingin konversi ke basis 8 atau oktal. Caranya lihat tabel ini, gampang aja. 67 kalau dibagi 8, ya, maka hasilnya adalah 8, sisanya adalah 1. Kenapa? Karena 8 kalau dikali 8 kan 64. Sisanya 3 ya. 8 kalau kali 8 kan 64 ditambah 3 sama dengan 67. Saya ulangi lagi, jadi 67 itu kalau dibagi 8, hasil bilangan bulat terdekat itu adalah 8, sisanya adalah 3. Kemudian 8 kalau kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 1, sisanya berapa? Sisanya 0. Nah, dengan rumus yang sama tadi, kalau 1 dibagi 8, itu pasti hasilnya adalah 0, sisanya 1. Jadi ingat-ingat, ketika si pembilang itu lebih kecil daripada penyebut, maka hasil baginya selalu 0, kemudian sisanya adalah bilangan yang dibagi itu. Tadi yang dibagi adalah 1, maka sisanya 1. Kemudian ditulis dari bawah ke atas jadinya 103. Hasilnya adalah 103. Jadi ingat-ingat dari bawah ke atas. 103 di basis 8. Ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Saya Pak, izin bertanya Pak, Catur Andrian Irlan. Yang terakhir itu Pak, yang kata 1 bagi 8, kenapa sisanya selalu 1 Pak? Oke. Itu berarti itu bilangan baku Pak, gitu. Oke, saya kasih ilustrasi ya, sebentar. Saya buat
buatkan wordnya. Saya share screen dulu wordnya dulu. Oke. Nah, perhatikan nih. Jadi lah, apa namanya 64 tadi. Kalau dibagi 8 ya, hasilnya adalah 8 sisa 3 ya. Jadi apa namanya 64 itu kalau 67 dibagi kali Pak. 67. Kalau 64 oh sorry pas dong Pak. tadi soalnya apa tadi 67 ya. 67 kalau dibagi dengan 8 hasilnya adalah 8 sisa 3 ya. Jadi gini 67 ini kalau dibagi dengan 8 hasilnya sama dengan ya ditulis gini 8 sisa 1 atau ya, 67 ini sama dengan 8 kali 8 ditambah 1. Jadi sisa 1 ini ya, saya kasih merah itu sebagai penjumlahannya dari sini plus 1-nya. Ya. Pembaginya ini 8 ini itu jadinya di sininya. Sorry kebalik di sini. Kemudian hasilnya ini masuknya ke sini. Jadi bilangan rumusnya ya sama dengan pembagi. Oke, itu aja dulu. Jadi bilangan itu sama dengan hasilnya dikalikan dengan pembagi ditambah dengan sisanya. Ini bentuk umumnya. Nah, sekarang pertanyaan tadi adalah 8 dibagi 1. Itu berapa? Ya. Sorry kebalik ya. 1 kalau dibagi 8 itu berapa? Kemudian hasilnya berapa, sisa berapa. 1 kalau dibagi 8. Nah, kembali lagi ke bentuk itu, bahwa 1 itu sama dengan, ya, pembaginya adalah 8, tak tulis lagi. Jadi ini adalah pembaginya 8. Pembaginya 8. Ditambah dengan sisanya. Sisa. Nah, kira-kira berapa hasilnya itu? Jadi, berapa bilangan kalau dikali dengan 8 ditambah sisanya itu sama dengan 1. Nah, bilangan itu adalah 0. Ya. Karena 0 kali berapapun dia selalu 0 ditambah dengan agar jadi sama dengan 1, maka sisanya itu adalah 1. Paham, Andrian? Pak. Oke, saya kasih contoh. Misalkan kamu 2 kalau dibagi dengan 7, ya 2 dibagi 7, itu hasilnya berapa? Berapa, Andrian? 2 kalau bagi 7. Hasilnya berapa? Sisa berapa? Nol kali 7. Hasilnya berapa? 2 kalau dibagi 7. 0 kali 7. Oh ya, hasilnya adalah 0. Sisanya berapa? 2, Pak. Nah, begitu caranya ya. Oke, yang lain apakah paham?
Jadi kalau bilangan yang bilangan pembaginya itu lebih kecil daripada pembaginya, maka hasilnya selalu nol. Selalu nol hasilnya. Sisanya adalah bilangan pembagi itu. Ya, siapa? Ya 1, 1. Kalau 2, sisanya 2. Jadi kalau lanjut ya, saya lanjutkan. 3 kalau dibagi 7, hasilnya berapa? Ya 0, sisanya berapa? 3. Paham ya? Lanjut, misalkan 4. Kalau tak bagi 7, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0, sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Paham ya? Lanjut ke pembahasan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Cata Rarya Sutaja Nitra. Gimana? Cata Rarya Sutaja Nitra izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk sisanya itu dari angka yang pertama itu, Pak. Ya, angka yang dibagi. Angka yang dibagi ya, Pak. Ya. Untuk sisa yang tadi. Ya. Oke. Jadi untuk contoh soal 2 dibagi 7 itu sisanya itu 2 ya, Pak. Angka yang dibagi itu ya, Pak. Ya. Benar. Jadi sisanya selalu terima kasih, Pak. Nah, sisanya selalu pembilangnya ya. Pembilangnya itu sebagai sisa, hasilnya selalu 0. Oke. Lanjut, saya share screen materi. Hasilnya selalu 0 kan? Ya, hasilnya selalu 0. Pembilangnya ya, Pak. Ya, hasilnya selalu 0. Siap. Sisanya adalah bilangan yang ingin pembilangnya atau yang ingin dibagi. Nah, baru setelah itu tulis dari bawah ke atas. 1, 0, 3. Pak, kenapa 0 kok nggak dibagi 8? Jadi kalau hasil baginya itu 0, itu sudah stop, berhenti. Artinya kamu bagi berapapun hasilnya selalu 0, nggak ngaruh. Makanya berhenti. Jadi kalau sudah ketemu hasilnya adalah 0, kemudian itu berhenti, tinggal nulis sisanya ya. Jadi ini jadi patokan adalah sisanya dari bawah ke atas. 103. 103. Oke. Oke. Ini materinya sudah saya upload ya di Adlink, silakan di-download biar enak. Nah, sekarang heksadesimal, sama prinsipnya. Ya, kalau oktal itu pembaginya adalah 8, ya. Kalau heksa karena dia basis 16, maka pembaginya adalah 16. Contohnya adalah 92. 92 di basis 10 ingin konversi ke heksa. Caranya sama kayak tadi. 92 kalau dibagi dengan 16. 92 kalau dibagi 16, itu hasil bulatnya yang paling dekat itu adalah 5. Sisanya adalah 12. Kenapa? Karena 16 kali 5 itu kan hasilnya adalah 80. 80 kalau ditambah 12, 92. Kenapa Pak nggak pakai 6 Pak? Hasil yang terdekat kok pakai angka 5. Kalikan aja. 16 kali 6 berapa? 96. Nah, padahal yang dibagi ada 92. Nah, makanya dipilih 5. Kemudian sama kayak tadi. 5 kalau dibagi dengan 16, pasti hasil baginya adalah 0. Sisanya adalah bilangan yang pembilangnya itu, yang ingin dibagi. Yaitu siapa? 5. 5 taruh ke sini. Tinggal ditulis 5 dan 12. Dari bawah ke atas. Cuma kan 12 ini kan kalau di heksa, dia setara dengan siapa? Ingat-ingat kalau A itu adalah 10, B itu 11, kalau C 12. Nah, berarti tinggal diganti 5C. 5C. Ya. Karena 12 itu kalau di heksa ditulis dengan C. Jadi hasilnya adalah 5C basis 16. Nah, gampang kan ya? Oke. Itu kalau yang desimal. Sekarang yang biner. Jadi bilangan yang ingin dikonversi itu biner ke bilangan lainnya. Jadi bilangan biner itu terdiri dari 0 dan 1 kombinasinya itu. Nah, kita konversi sekarang. Konversi. Sebentar ya. Oke. Kita ingin konversi kemana dulu sekarang? Misalkan konversi dari yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu, saya mulai dari biner ke desimal.
Ini ada contohnya enggak? Saya cari. Nah ini ke oktal. Nah ini biner ke desimal. Oke. Jadi kita ingin konversi biner ke desimal. Perhatikan caranya. Caranya ini aja, strip apa namanya? Alurnya yaitu lakukan perkalian setiap digit bilangan biner tadi dengan 2 ya, 2 pangkat 0, 1 dan seterusnya sesuai dengan position value. Maksudnya ini adalah position value itu satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan sebagainya. Mulai dari yang paling kanan, ingat-ingat, mulai dari yang paling kanan sampai ke kiri, kemudian dijumlahkan. Oke, itu algoritmanya. Caranya gimana? Oke, perhatikan ini. Misalkan saya punya bilangan ini. Saya punya bilangan, misalkan 10, 110 di basis 2. Basis 2. Kita ingin konversi ke desimal. Caranya bagaimana, Pak? Tulis bilangannya dulu. 1, 0, 1, 1, 0. Ya. Atau saya kasih ini deh. Kasih contoh ya, sebentar. Ini nggak kelihatan dari sininya. Ini bilangan yang dibagi misalkan 1, 1, 0, 1, 1, 0. Oke. Saya screen dulu ya, biar gampang kelihatan. Oke, ini. Jadi ini adalah 1, 0, 1, 1, 0 di basis 2. Basis 2. Ingin dikonversi ya ke basis 10. Bilangannya berapa di basis 10. Caranya bagaimana, Pak? Caranya perhatikan ini stepnya. Tulis bilangannya 1, 0, 1, 1, 0. Tulis dulu bilangannya itu. Habis itu langkah yang kedua, masing-masing bilangan ini kamu kalikan dengan 2. Kalikan dengan 2. Oke, kali 2. Ya, itu ya. Jadi masing-masing bilangan kamu kalikan dengan 2. Kali 2. Semua kamu kali 2. Kali 2. Ya. Kemudian ini juga ini kali 2. Kemudian ini juga dikali 2. Ya, ingat-ingat. Di semua bilangan tapi kamu kalikan dengan 2. Habis itu, setelah dikalikan dengan 2, dari pengali 2 ini kamu pangkatkan dengan bilangan dari kanan ya ke kiri, mulai dari yang paling kecil. Mulai dari yang paling kecil. Misalkan bilangan paling kecil 2 adalah 0, jadi ini pangkatin dengan 0. Kemudian lanjut setelah 0 itu adalah 1, pangkat 1. Ini dipangkatin dengan 2. Ini pangkatin dengan 3. Ini dipangkatin dengan 4. Dipangkatin. Setelah itu apa, Pak? Setelah itu masing-masing kamu jumlahkan. Jadi ingat-ingat mangkatinnya dari kanan ke kiri. Habis itu masing-masing kamu jumlahkan. Jumlah. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu baru kamu jumlahkan hasilnya. Jumlahkan. 1 kali 2 pangkat 4 berapa? Ya. 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 4 16, 2 kali 3, 2 pangkat 3 itu adalah 8, 8 kali 2 itu adalah 16. Ya. Kemudian ditambah dengan, kalau 0 kali berapapun selalu hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 itu adalah 4, 4 kali 1 adalah 4. Kemudian ditambahkan 2 pangkat 1 itu adalah 2, 2 kali 1 nilainya 2. Ya, nilainya 2. Kemudian ditambah dengan 0 kali berapapun hasilnya adalah 0. Baru dijumlahkan.
16 tambah 4 itu adalah 20. 20 tambah 2, 22. Di basis 10. Itu ya. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi kalau nulisnya langsung bentuknya kayak ini, kayak langsung kelihatan gitu, padahal dia ada prosesnya. Nah, saya kembali lagi ke materi tadi. Nah, jadi tulis lagi 10 ya, 110, kemudian masing-masing dikali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kemudian dipangkatkan mulai dari kanan ke kiri, dari yang paling bawah 0, 1, 2, 3, 4, kemudian dihasilkan jumlahnya, ketemulah 22 di basis 10 atau desimal. Itu caranya. Ada pertanyaan dari ini? Ada pertanyaan enggak? Silakan yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke biner ke oktal. Nah, kalau biner ke oktal, ini ada rumusnya. Ini harus dihafalkan, tapi menghafalkannya ada polanya ya, ada polanya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ini warna-warni ini ada caranya ya maksudnya. Jadi perhatikan, saya akan simulasikan cara ngapalin kombinasi ini. Jadi gimana caranya? Caranya seperti ini. Ya, perhatikan, saya share screen dulu. Cara memudahkan ngapalinnya itu. Oke. Ini perhatikan ya cara menghafalkannya. Oke, saya kecil dulu. Oke. Jadi kalau oktal itu kan basisnya adalah 8 ya, 8. Makanya nanti digitnya selalu 3. Jadi pertama kamu nulis bilangan sebanyak 8. Jadi 0 0 0 0 ya. Terdiri dari 4 digit pertama ya. Itu adalah 0 semua. Kemudian dilanjutkan dengan 1 1 1 1. Sebentar. Nah, oke. Nggak kelihatan lagi ya. Oke, jadi buat bilangan 0 0 0 0 1 1 1 1. Ya. Kemudian yang kedua kombinasinya adalah 0 0 1 1 0 0 1 1. Jadi kalau yang pertama itu 0 sebanyak 4 kali, yang kedua 1 sebanyak 4 kali. Yang kedua, kombinasi dari 0011 0011 0 0 11 0 0 11. Ya. Kemudian yang ketiga tidak lagi 0011 tapi langsung 01 01 01 01. Nah, gitu. Nah, ini adalah kombinasi dari biner. Nah, ini setara dengan 0 di oktal. Ini setara dengan 1 di oktal. Ini juga setara dengan 2. Kemudian setara dengan 3. Ini setara dengan 4. Ini setara dengan 5. Ini juga setara dengan 6. Ini adalah setara dengan 7. Makanya gimana Pak? Makanya, oke, makanya seperti ini. Perhatikan, kita ingin konversi biner ke oktal. Misalkan bilangan binernya adalah 111 000 111. Ini adalah bilangan binernya. Ya, binernya ini. Kemudian kamu disuruh konversi ya, ke bentuk bilangan oktal atau basisnya adalah 8. Caranya, ya, perhatikan.
dari bilangan yang akan kamu konversi ini, partisi atau kelompokkan dari kanan ke kiri sebanyak pengelompokannya itu 3 digit. 3 digit dari kanan, lanjut 3 digit, lanjut 3 digit. Jadi yang pertama ini, 111 ini kan satu kelompok, ya 3 digit saya kelompokkan dari kanan. Ini kelompok pertama saya beri warna merah. Kelompok yang kedua saya beri angka 0, beri warna biru. Kelompok yang ketiga saya beri warna hitam. Nah, kemudian dari masing-masing ini kamu cek di tabel konversinya. 111 di sini miliknya siapa? Miliknya siapa? 7, Pak. Hah? 7, Pak. Miliknya 7, Pak. 707 Pak. ya, ketemunya adalah 7, ya, 000 itu adalah 0, 111 lagi adalah 7. Nah, itu caranya. Ya. Gampang kan ya? Pak, kalau ganjil gimana Pak? Ganjil maksudnya, oke. Misalkan kalau ganjil ya, saya share screen dulu. Sebentar. Oke. Contoh yang kedua, misalkan bilangannya ini Pak, 10111. Ini kan ada 5 ya. 5 Siang Pak, izin bergabung. 5 apa namanya? 5 digit aja. Terus sudah menversikan. Caranya sama ya. Dari kanan ke kiri kelompokkan. Ini yang pertama. Saya beri warna merah. Kemudian yang kedua ini saya beri dengan warna biru. Nah, sekarang 111 miliknya siapa? Miliknya 7. Pak. Nah, kemudian 10 miliknya siapa? Kalau nggak ditulis, maka di depannya adalah bilangan 0. Ingat-ingat itu. Kalau nggak ditulis seperti ini, maka bilangan di depannya adalah 0. Tinggal dicek. 010 miliknya siapa? 2 Pak. 2, Pak. Adalah 27. Paham ya? Ya, paham, Pak. Paham. Ya, paham. Oke. Nah, jadi saya share screen lagi. Nah, jadi caranya begitu, ya, mendapatkan ini itu. Nah, jadi pakai cara itu aja ya. Jadi sama-sama itu ya, kayak tadi. Nah, jadi kalau ini 101, 100, basis 2 suruh konversi ke bentuk apa namanya oktal, tinggal kelompokkan 100 miliknya 4. Sini miliknya 4. Kemudian 101 miliknya 5. Kalau digabungkan 101 itu 5, 100 itu adalah 4, jadinya adalah 5, 4. Di basis apa namanya? Di basis 8. Oke ya, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang biner ke heksa. Biner ke heksadesimal. Caranya gimana Pak? Biner ke heksa itu. Nah, perhatikan ya. Prinsipnya sama. Ngapalinnya jadi pakai tabel tapi kombinasinya beda. Jadi kalau oke. Saya share screen ya biar gampang cara memudahkan untuk menghafal. Oke. Nah, oke, seperti ini. Bilangannya sama ya. Jadi cara ngapalinnya yang ini ya, kamu udah tahu caranya. Tinggal di apa namanya? Buat 2 digit lagi ya. Jadi ini saya hapus dulu. Pakai yang ini. Jadi tadi kan untuk oktal kan kamu udah bisa bikin. Ya. Oke. Ini kan tadi udah bisa bikin. Ya enggak? Nah, caranya adalah sebentar biar enak saya kasih 2 tabel. Oke. Jadi ini adalah bilangan yang pertama tadi di apa namanya? Bilangan pertama di oktal tadi.
juga sama saya kasih. Nah, caranya gimana untuk memudahkan menghafalnya itu, Pak? Perhatikan, ini kan tadi udah kamu bikin tuh yang oktal 3 digit itu. Nah, yang kedua di depannya ini kamu tinggal nambahin dengan 0 semua yang di ruas kiri. 0, 0. Di depannya ya, bukan di kanannya, di kirinya. 0 semua. Kemudian yang di sini kamu tambahin dengan 1. 1. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang terakhir ini ekuivalen dengan 0. Ini sama dengan 1. Ini sama dengan 2. Ini sama dengan 3. Ini sama dengan 4. Ini sama dengan 5. Ini sama dengan 6. Dan ini sama dengan 7. Nah, ini sama dengan 8. Ini sama dengan 9. Ini sama dengan 10. Nah, 10 tadi kan nggak ada. Adanya adalah siapa kalau di heksa? A. Nah, A. ini diganti dengan B. B. Ini adalah C. Ini adalah si D. Ini adalah si E. Ini adalah si F. F. Contoh, Pak. Oke, contoh bilangannya. Misalkan berapa bilangannya yang ingin dikonversi ke heksa. Misalkan ini. Nah, ini bilangannya. Panjang banget ini. Ini di basis 2. Kamu disuruh konversi ke basis 16. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Kalau oktal, pengelompokannya itu kan 333. Tapi kalau heksa, pengelompokannya dari kanan ke kiri itu adalah 444. Ya, ini kelompokan 4, kelompok yang pertama, saya beri warna merah. Ini kelompok yang kedua, saya beri nama warna biru. Kelompok yang ketiga, ya, saya beri warna hijau. Ya. Kemudian ini adalah kelompok yang terakhir. Nah, sekarang tinggal pakai. Mulai dari 11. Berarti kalau nggak ditulis, berarti dia adalah 0011. Miliknya siapa 0011? Tinggal cari. 0011. Nah, miliknya 3. Oke, tulis 3. Kemudian 1000 atau 1000. 8. 8. Nanti tulis dengan 8. Ini miliknya 8. Ya. Kemudian 0111 miliknya 7. Nah, kemudian 0011 3. Oke, 3. Nah, gitu. Jadi kalau dikonversi ke basis 16, hasilnya adalah 3873 di basis 16. Begitu. Paham ya? Tambah. Oke. Ini begitu juga kebalikannya. Ya, kebalikannya. Misalkan ini 3873, kamu disuruh konversi ke basis 2. Basis 2. Caranya gimana? Ya tadi masing-masing kamu tulis 3873. Kemudian 3 itu kalau lihat tabel itu adalah 0011. 8 itu adalah 1000. 7 kalau di tabel adalah 0111. 3 kalau di tabel jadinya adalah 0011. Tinggal ditulis kembali, jadinya adalah seperti ini. Jadi berlaku dua arah, ya. Paham? Ini adalah dari heksa ke biner. Sama dengan yang tadi juga, yang ini. Ini juga berlaku kebalikan. Kalau misalkan 707, ya, kamu suruh konversi ke basis 2, nah, tinggal dilihat 7 itu siapa? 111. Nah, tulis saja di sini. 7 itu adalah miliknya 111. Kemudian 0 itu siapa? 0 3 kali. Oke, berarti
Di sini ditulis 0003 kali. Kemudian 7 tadi kembali lagi ke sini adalah 111. Nah, ini di basis 2. Nah, itu konversinya. Nah, seperti itu. Jadi berlaku dua arah. Ya, dari oktal ke biner. Nah, gampang kan ya? Gampang. Oke. Siap, gampang. Nah, sama caranya ya. Ini sudah hafal tadi. Oktal ke lainnya sekarang. Oktal ke bilangan lainnya. Nah, sekarang oktal ke bilangan lainnya. Ini langsung oktal ke desimal. Ya, oktal ke desimal. Jadi tadi sudah belajar tentang desimal sama biner. Tapi binernya saya kasih dua arah, biner ke oktal, oktal ke biner, biner ke heksa, heksa ke biner. Nah, sekarang bilangan yang akan kita konversi adalah si oktal ke basis lainnya. Misalkan yang pertama adalah ke desimal. Contohnya gimana, Pak? Atau prosedurnya? Prosedurnya gampang ya. Jadi untuk mengkonversi oktal ke desimal, kamu tinggal ngalikan perkalian setiap digit bilangan oktal dengan position value-nya yaitu 8 pangkat n dengan n bilangan asli. Sebentar ini ada cara oke. Nggak ada cara cepatnya ya. Caranya situ semua sama. Jadi sama kayak biner tadi dengan menggunakan position value. Cuma kalau yang biner tadi kan yang dipangkatin adalah 2. Tapi kalau yang oktal yang dipangkatin adalah 8. Contoh 365. Oke, saya kasih ilustrasi ya. 365 ya, saya konversi ke basis 10. Nah, ini petanya. Caranya gimana? Ya, tulis lagi 365. Kemudian masing-masing dikalikan dengan 8. Kemudian 8 ini dipangkatin dari kanan ke kiri mulai dari 0 sampai berakhir 0, 1, 2. Nah, ketemulah bilangan ini. Ya, sama dengan yang biner tadi, bedanya pengalinya di sini adalah 8 karena basis yang akan dirubah adalah oktal. Paham ya? Jadi sama kayak biner, cuma bedanya kalau biner tadi pengalinya adalah 2, kalau ini adalah pengalinya 8. Udah. Sama nanti kalau yang heksa ke desimal, nanti pengalinya adalah 16. Oke, atau saya lanjut ke ini ya, biar searah. Nah ini, jadi ini kalau heksa ke biner, ini bukan ke biner ya, ini ke desimal harusnya, ini salah ketik. Harusnya heksa ke desimal. Jadi untuk mengkonversi heksa ke desimal, misalkan ini F5 basis 16, suruh konversi ke basis 10, ini bukan 8 ya, salah ketik lagi ini harusnya basis 10. Nah, caranya tinggal sama ya, F tadi mewakili 15, kemudian 5 tadi tulis 5, kemudian masing-masing kalikan dengan 16, kemudian pangkatnya dari 0 ke kanan sampai ke kiri, 0 dan 1, ini bukan min ya, ini salah ketik juga, harusnya 0 sama 1. Nah, kemudian 15 kali 16 itu hasilnya adalah 240, 5 kali 16 pangkat 0, bilangan berapapun kecuali 0, kalau dipangkatin dengan 0 hasilnya adalah 1, maka 16 pangkat 0 itu adalah 1, kalikan 5 hasilnya adalah 5. Izin Pak. Terus 45. Nah, seperti itu. Izin Pak. 15 kali 16 pangkat 1 itu 15-nya dari mana ya Pak? F. Jadi F itu kan heksa. Dari F. Heksa itu kan tadi kalau A itu kan 10. B itu adalah 11. C itu adalah 12. Nah, F itu adalah 15. Di penjelasan ini tadi, yang di awal. Jadi, F itu adalah pengganti dari bilangan 15. Iya Pak, makasih Pak. Terus, Pak, gimana kalau saya menuliskan 16, Pak? Oh, nggak ada 16. Karena digitnya itu adalah, paling gede adalah 15. Bukan 16 itu, tapi biasanya 1 atau 6. Oke ya.
Tadi sampai mana tadi? Sampai oktal ya, oktal. Nah, tadi oktal ke desimal udah caranya itu sama ya. Kalikan semua dengan 8, kemudian habis itu dipangkatin dengan 0 sampai 2, kemudian dijumlahkan masing-masing. Nah, sekarang oktal ke biner. Ini yang agak apa namanya? Butuh sedikit perjuangan. Jadi kalau oktal ke biner itu stepnya ada 2. Oktal konversi dulu ke biner. Sorry. Ini kalau oktal ke biner nggak perlu ya. Tinggal sama kayak tadi ya. Tinggal konversi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi misalkan 54 basis 8. Kalau suruh konversi ke biner, tinggal 5 itu setara dengan 101 di tabel tadi. 4 itu setara dengan 100. Kemudian digabungkan jadinya 101, 100. Jadi kalau pakai tabel itu gampang. Nah, yang ini yang agak ini perlu ekstra agak nambah lagi yaitu oktal ke heksa. Jadi kalau oktal ke heksa itu oktal kamu konversi ke biner dulu, baru biner konversi ke heksa. Jadi stepnya ada 2. Jadi oktal ke heksa itu oktal konversi ke biner dulu, setelah itu biner konversi ke heksa. Contoh. Nah, ini contohnya. Ini misalkan 365 basis 8 atau 365 ya, saya kasih contoh di Word biar gampang. Oke. Jadi 365 ya, di basis 8 kamu suruh mengkonversi ke basis 16. Caranya ingat kalau apa namanya oktal ke heksa itu oktal ya, konversi ke biner, habis itu biner ke heksa, 2 step. Ini kemudian biner ke heksa. Oke, sekarang 365 basis 8 suruh konversi ke biner. Nah, nanti kamu lihat 3 itu ekuivalen dengan siapa kalau di tabel. 3 itu adalah 011 ya, pakai aja langsung. Ini miliknya 3 ya, 011. Kemudian 6 itu kalau di biner itu jadinya setara dengan 110. 6, 110. Kemudian 5 itu setara dengan 101. 101. Ya. Jadi ini adalah konversi dari oktal ke biner dulu. Nah, oke ya, sampai sini paham. Terus itu jadikan 1. Juga jadikan 1. Jadilah basis 2-nya ini. Nah, setelah itu konversi dari biner ini konversi ke heksa. Kamu disuruh konversi ke digit 16. Caranya gimana? Ya, tadi kelompokkan. Mulai dari kanan ke kiri, kalau heksa itu sebanyak pengelompokannya ada 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Ini yang pertama. Saya kasih merah. Yang kedua, ini saya kasih biru. Dan yang ketiga, kalau nggak saya tulis berarti ini adalah 000. Sekarang 000 4 kali miliknya siapa? Miliknya si 0. Siap, 0. Kemudian 1111 15. miliknya si F. Bukan 15 ya, si F. Siap, F. Nah, kemudian 0101. 0101 itu miliknya 5. Nanti nolnya boleh dihilangkan, jadinya adalah F5. Ya, paham ya? Jadi oktal ke biner dulu, Ya, Pak. baru biner ke heksa. Sama ya seperti yang saya di materi, hasilnya adalah F5. Caranya seperti itu. Nah, sekarang kalau heksa ke biner. Ya, heksa ke biner, heksa ke desimal, udah tahu caranya ya kayak tadi.
tinggal kalikan dengan 16, pangkatnya 0 sampai 1, kemudian dijumlahkan. Nah, kalau heksabiner udah tak jadi tadi, tinggal balik-balik aja, F itu miliknya di biner siapa, 5 miliknya siapa, digabungkan jadi hasil konversi. Nah, kalau heksadesimal ke oktal itu sama ya caranya ya, konversi ke biner dulu, setelah itu biner konversi ke oktal. Nah, contohnya F5 tadi, di basis 16 suruh konversi ke basis 8. Nah, F tadi kalau dikonversi ke biner, itu jadinya adalah 111, ya, Mbak, saya zoomkan. Ya, enak. Jadi F5 suruh konversi ke oktal. Jadi F ini kita konversi ke biner dulu. F itu kan ekuivalen kalau di biner, tabelnya adalah 1111. Satu semua, karena terakhir ini. Kemudian 5 kalau di basisnya heksa, kalau dikonversi ke biner itu setara dengan 0101. Kemudian dari kombinasi dua bilangan ini kita kelompokkan dari kanan ke kiri sebanyak 3 kelompok. Maka ini miliknya kelompok pertama adalah 101 ya dari kanan. Kemudian 110, karena 0 ini sudah miliknya sini, 11 ambil dari sini. Kemudian sisanya adalah 11. Kalau nggak ditulis berarti ini adalah 011. Miliknya 0. Nah, tadi dari biner ini kita konversi ke oktal. 011 itu miliknya 3, 110 miliknya 6, 101 miliknya 5. Kalau digabung berarti ada 3, 6, 5. Maka hasil konversinya itu adalah ini. 3, 6, 5 di basis 8. Oh, habis. Oke, ada pertanyaan? Mudah ya? Ada pertanyaan nggak? Udah ya. Jadi apa namanya? Nah, jadi kamu sudah melakukan kombinasi ini. Ada 12 konversi yang dilakukan sesuai dengan topiknya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan ya, saya mau absen dulu. Absen kelas. Silakan dinyalakan videonya. Silakan diaktifkan kameranya. Pak, izin Pak, Andri tidak bisa mengikuti Zoom Pak, ngantar adiknya yang lagi sakit Pak. Nanti saya absen satu-satu ya. Yang lain silakan diaktifkan itu. Siap, sudah Pak. Ini banyak yang belum. Siap, sudah Pak. Silakan pada bukannya pada ngantuk. Pak. Oke. Pak Batara belum mandi, Pak. Lanjut sekarang ada 20. Ya Pak, hadir Pak. Ada Krisna, jangan tidur ada Krisna. Andreas Aprilindo mana? Andreas. Silakan pakai reaction ya. Tepukan tangan Andreas. Mana Andreas? Siapa? Saya Pak. Aduh. Sudah kelihatan. Lagu lo. Andreas. Nah. Oke, Andreas datang ya. Saya kasih. Kameranya error Pak, maaf Pak. Izin Pak. Oke. Andrea. Kemudian Abdul Bahar. Mana Abdul Bahar? Hadir Pak. Kamu kenapa pakai kaos putih Abdul Bahar? Ya Pak, itu Pak. Apa di laundry Pak? Saya kasih tanda ya. Besok kalau Abdul Bahar lagi di kopi itu Pak. Abdul Bahar lagi di kopi Pak. Siapa? Insya Allah besok nggak kayak gini Pak. Abdul Bahar lagi ngopi Pak. Abdul Bahar ngopi Yang Pak. dengerin Pak. Abdul Bahar Ngopi. kopi Pak. mana Adam Fadila? Bohong Pak, bohong. Pak, hadir Pak. Abdul Bahar lagi di tempat dulu, kopi Bahar. kecil Pak itu Pak. Bohong Pak, bohong. Sama pacarnya Pak. Kemudian Aditya Arya Reza. Bawel ya.
Didia Reza. Siap, hadir Pak. Hadir Pak. Mana Didia Reza? Siap, hadir Pak. Oke, ada Didia Reza ya. Reja lagi bucin Pak, Reja. Di rumah. Kemudian Adi Krisna Bayu. Oke. Siap, hadir Pak. Kemudian Adrian Dava. Mana Adrian Dava? Kamu pakai baju apa, Adrian? Lagi di mana kamu ini? Kok nggak di kamar atau di ruang tertutup? Adrian? Oke. Dapat jangan nangis, dapat. Selanjutnya Aldi Batara. Siap Pak, hadir Pak. Oke. Abdul Alexander Bahar, kamera dimatiin Pak, lagi ngopi dia. Alexander Advent. Siapa? Hadir Pak. Hadir Pak. Alexander Jelvin. Siap, hadir Pak. Hadir Pak. Bahar, kuliah dulu Bahar. Alvito. Mana Alvito? Alvito Mario, aktifkan kameranya. Alvito hadir nggak ini? Jangan-jangan ditinggal HP-nya. Alvito, bisa ngomong sama saya nggak suaranya? Jaringan mungkin Pak. Kalau jaringan paling nggak langsung ngechat dia. Pak izin Pak, baterai tinggal 5% Pak. Alvito itu nggak ngechat. Bahar lagi di tempat kopi Pak. Kemudian kamera juga dimatiin. Saya ajak ngomong juga nggak disambungin. Tadi merah ya, hanya nampang aja tapi nggak ada. Abdul Bahar lagi di tempat kopi Pak itu Pak, sama pacarnya Pak. Yang penting nyimak ya. Alvito berarti saya merahin ya, saya nggak hadir Bohong Pak. karena nggak bisa ini, nggak bisa saya ajaknya. Kamera belakang coba Bahar. Alif Gazan, mana Alif Gazan? Pak. Lagi di musola Pak. No, ubinnya tuh Pak. Lagi di musola ubinnya Pak. Alvin Belva. Pinnya bisa ada batik-batiknya ya. Iya. Mana Alvin Belva? Hadir Pak. Hadir apa Bahar? Oke. Andri Armanda mana? Andri Armanda nggak masuk ya? Oke, nggak masuk, saya merahkan. Pak, Andri izin Pak, adiknya ke rumah sakit Pak. Tidak ada yang ngantar. Harus ada apa namanya surat ke saya, nanti bisa dijapri. Siapa? Andrian Yorlan. Hadir Pak. Oke. Hadir Andrian Yorlan. Arya Suta. Nah, Pak, oke. datarannya suka Janitra. Hadir. Ya oke, Arya Suta. Hadir Pak. Abdul Bahar lagi di tempat kopi Pak. Tadi dia video call saya. Bawel si Are, bawel. Oke, Bayu Senja mana? Bayu Senja. Oh, oke, Bayu Senja. Bohong Pak, Arya bohong. Krisna, mana Krisna? Ah anjing udah mati. Hadir Pak. Oke, Krisna hadir. Diego Parere. Parera mana? Diego Parera. Siap, hadir Pak. Oke. Siap, hadir Pak. Muhammad Farhan. Siap, hadir Pak. Pito Kaman. Siap, hadir Pak. Hadir Pak. Tobi Harun. Siap, hadir Pak. Oke. Jadi dari 21 ini, dari 21 taruna, yang nggak ada 2 orang ya.
atas nama Alvito sama si Andri Armanda. Saya Ya, Pak. tuliskan di KBM-nya ya. Jadi nggak bisa ngikut di pertemuan kali ini. Baik, untuk tugas sudah saya share melalui Adlink ya tugasnya. Jadi kamu tinggal bikin soal, bilangannya terserah, sesuka kamu, bilangannya terserah. Kemudian konversi sesuai dengan basisnya tadi. Kalau biner berarti ke oktal, ke desimal sama ke heksa dan sebagainya. Ada 3 macam, berarti kalikan 4, ada 12 soal. Sesuai dengan konversi dari basis bilangan tadi. Kemudian dikumpulkan ke Adlink. Kumpulinya ke Adlink, bukan ke email atau ke WA saya. Instruksi Pak. Catat Arya Suta Janitra. Kenapa Arya Suta? Adlink saya error Pak. Error kenapa? Siap dari tadi pagi Pak. Coba nanti dicek lagi ya. Udah diperbaiki kalau nggak salah. Kalau memang masih error, japri ke saya, biar saya sampaikan ke timnya informasi manajemen untuk memperbaiki Adlink kamu ya. Siap Pak. Untuk Jawabnya soal lewat Adlink ya, karena kalau ke WA sudah terlalu penuh WA saya memorinya, email juga udah penuh banget, maka jawab Adlink biar saya bisa langsung nilai. siap. Akhir besok jam 11 malam. Besok jam 11 malam, hari Rabu jam 11 malam, itu terakhir. Lebih cepat, lebih baik. Soal jangan sampai sama, karena masa dari sekian bilangan itu ada soal yang sama. Siap. Terus untuk ngecek kamu bisa pakai Excel. Terima kasih Pak. Ya, untuk Excel kamu bisa, untuk ngecek kebenarannya kamu bisa pakai Excel yang saya ajarkan kemarin. Untuk konversi di basis bilangan menggunakan Excel. Oke, demikian saya sampaikan ya, kurang lebihnya. Izin Pak. Nah, Izin Pak. apa? Tugasnya diketik di Word apa diketik di Excel Pak? Tugasnya harus ada cara ya, jangan hasilnya, tapi harus ada caranya. Saya minta ada caranya. Kemudian bisa kamu tulis tangan, di foto, kemudian baru di-upload ke Adlink ke bentuk PDF, atau kamu ketik melalui Word, kemudian kamu kirim juga boleh. Yang penting kebaca saat saya download. Saran saya sih, mending kamu tulis tangan aja ya, baru di foto. Instruksi Pak. Ya. Untuk tulis tangan tidak apa-apa kan Pak? Ya, tulis tangan nggak apa-apa, kemudian di foto. Karena saya belum terlalu mahir Pak untuk bermain laptop Pak. Ya udah, ditulis tangan aja, tapi di foto untuk bentuk PDF ya. Siap, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.